Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Mungkin eh, kalian udah banyak tahu apa yang terjadi dengan gua sama Dinar, dan kita memang putus. Itu terjadi di tanggal 27 kemarin. Sebenarnya gue kayak nggak mau mengungkit hal ini ke media, apa penyebabnya. Cuman waktu gue ngelihat di salah satu konten artis, di situ keluar versinya Dinar, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Gue akan menceritakan versi dari diri gue yang sebenarnya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang udah lama terjadi, dan hal itu agak sensitif bagi gua karena Dina selalu mengeluh tentang hal itu. Jadi ada hal kayak seperti mengeluh ya, yang pada akhirnya di tanggal 27 puncak meledaknya di sana. Jadi udah yang kayak tertimbun, yang udah kayak numpuk, akhirnya pecahlah di tanggal 27. Jadi gue akan ngeceritain dulu penyebab pecahnya puncak kekecewaan gue itu. Jadi waktu itu Dinar sempat meeting lah dengan seorang musisi di sebuah bar. Kita memang rame-rame. Terus jadi Dinar, gua, dan musisi itu. Jadi kita duduk kayak gitu, yang sebelah kanan, yang lain-lain kayak asistennya Dinar. Memang awal-awal nggak ada apa-apa. Ini cuma pendapat gua. Tapi selama Dinar ngobrol itu gua lebih didiamin kayak patung. Jadi seharusnya kan kalau gini ya guys, kalau kalian bawa pasangan kalian mau meetingin sama siapapun, misalnya kalian ngobrol sama orang yang kalian meetingin, itu pasti sesekali kalian akan bilang, kamu lagi ngapain, diajak ngobrol lah, minimal diajak ngobrol lah, nggak didiamin kayak patung. Jadi gue ngerasa waktu itu gue didiamin kayak patung, dan Dinar sibuk ngobrol dengan cowok itu. Dan yang bikin gue tambah emosi, jadi kan dia duduk kita bertiga kayak gini, ini gue, Dinar, dan ini orangnya. Jadi posisinya Dinar lebih rapat ke sini dan gestur tubuhnya ngadep ke dia. Dan yang paling gua bikin emosi ada satu ketika Dinar gestur tubuhnya. Jadi ini si teman cowoknya, ini gua. Dia kayak gini. Tiba-tiba gua ngeliat tangannya Dinar itu di depan cowok itu dan dekat sama cowok itu. Gua nggak tahu itu bersentuhan atau enggak. Dan mereka di depan gua udah kayak ada touchingan body, mungkin kayak Dinarnya yang digini-giniin. Ya apa ya? Ya gue cemburu.
gue cemburu. Nah dan karena itulah penyebab meledaknya puncak kekecewaan gue. Pulang dari situ kita sempat berantem. Dinar sempat ngejelasin, bilang kalau dia bilang itu cuma teman meeting. Gue cuma minta dihargain. Maksudnya hargainlah kehadiran gue di sana gitu. Dan gue itu bener-bener yang kayak dianggap patung. Terus kita berantem, akhirnya nggak ada kata maaf. Dinar hanya mencari pembelaan kalau bahwa itu sebenarnya dia nggak kayak gitu. Tapi kan gue di sebelahnya, gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri. Gue sensitif banget kalau masalah cowok, apalagi kalau cewek gue yang bukan ngedeketin ya, maksudnya yang ngebuka kondisi untuk dekat sama cowok gitu loh. Ya memang dia nggak selingkuh, tapi minimal di situ ada 2 poin yang bikin gue kecewa. Pertama, gue dicuekin kayak patung, yang dimana di situ posisi gue juga lagi sakit. Terus yang kedua, kenapa harus ngobrolnya kayak gitu loh? Gue tahu, gue bukan orang yang nggak pernah meeting di tempat yang berisik ya. Setahu gue, mau meeting pun duduk yang kayak gini dan berisik pun, itu kalau ngomong, misalnya nih ya, kita nanya, oh ya udah kapan kita mulai projectnya, paling kan kayak gini ya, lebih ke telinga dideketin atau mulutnya dideketin ke telinga. Gue nggak pernah yang kayak gini di sini itunya si teman meeting itu, gue nggak pernah kayak gitu. Dan gue jujur, gue cemburu. Tapi terserah menurut kalian itu wajar atau enggak. Tapi sebenarnya itu adalah permasalahan, bukan permasalahan yang sebenarnya. Itu hanya permasalahan yang memulai meledaknya dari semua apa yang udah gua pendam selama ini. Jadi gini guys, ini sebenarnya nggak perlu gua obrolin, tapi biar kalian nggak salah sangka dan kalian nggak mojokin gua. Jadi gua itu sama Dinar bisa dibilang dari 6 bulan pacaran, jalan berdua itu nggak pernah. Selalu ikut aja. Kalau nggak asisten yang satu lagi. Kadang gue beberapa kali curhat sama Dinar. Gue tuh pingin pacaran orang normal sesekali, jalan berdua, nonton berdua, makan berdua. Nggak selalu misalnya harus bawa asisten berdua. Nggak selalu kemana-mana sama asisten berdua. Maksudnya oke lah kalau masalah kerjaan kamu bawa asisten kamu terus nggak apa-apa, tapi kan ini privacy, ini kan udah kita berdua gitu loh. Gue nggak tahu, bagi gue itu momen penting aja berdua, karena gue butuh kayak ruang untuk berdua gitu. Terus ada satu hal lagi yang membuat gue sedikit kecewa sama Dinar. Itu Dinar nggak bisa membuat diri gua agar bisa dihargai oleh karyawannya. Ya, jadi kayak contoh kecil, misalnya untuk
untuk beberapa hal lah. Mereka karyawannya Dinar itu kayak nggak bisa menghargai gua. Seharusnya kalau menurut gua Dinar harus tegas. Bagaimanapun kalau memang Dinar sayang sama gua, dia pasti bisa membuat karyawannya itu minimal lah menghargai gua, ya. Dan gua nggak tahu kenapa padahal gue berusaha dekat dan baik sama karyawannya Dinar, tapi setiap ada berantem mereka selalu kayak mojokin gue atau ngejelek-jelekin gue. Ya gue nggak masalah gue diomongin atau apa, yang gue takutin kayak jangan sampai lah keluarga gue dengar, maksudnya kasihan mereka. Bukan berarti apa yang mereka omongin itu semua benar ya, karena ada beberapa hal yang seharusnya Dinar itu ngomong ke karyawannya, tapi dia nggak pernah ngomong. Itu yang membuat mereka nggak bisa menghargai gue jadinya. Jadi gini, kita balik lagi ke hal yang selama ini gue pendam, yang akhirnya pecah di tanggal 27 kemarin. Jujur gue kecewa karena di setiap konten Dinar selalu ngeremehin masalah pernikahan, selalu ngegampangin perasaan gue. Contoh, ketika ditanya kenapa memilih Rido, ya walaupun bercanda, Dinar selalu bilang ya ini aja, coba-coba. Sekali, 2 kali, 3 kali mungkin gue terima, tapi kalau berkali-kali gue juga punya hati. Mungkin kalian kalau jadi gue, pasti kalian juga bakalan sedih. Dan ada satu hal lagi yang selalu membuat gue kayak apa ya, berpikiran, kenapa sih sayang kamu itu ngeluh? Kamu selalu ngeluh sama aku. Padahal bisa dibilang hidup kamu tuh jauh lebih beruntung dari aku, dan jauh lebih beruntung dari orang-orang yang kurang mampu. Ya apapun yang terjadi sebenarnya gue tulus sayang sama Dina. Cuman ini udah banyak campur tangan orang. Bahkan yang gue bingung kenapa orang-orang yang di sekitarnya, khususnya karyawan-karyawannya itu bukannya menenangkan dia, tapi selalu aja gue lihat setiap berantem itu kayak ngomporin. Ya gue gak bisa lah mengendalikan hati seseorang harus baik sama gue, tapi tolonglah bagi karyawannya Dinar yang live, yang nyindir gue, yang nggak tahu apa adanya, yang nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, mending tanya dulu sama Dinar. Dan Dinar tolong tegas sama karyawan kamu, terangin semuanya, jangan sampai aku ngeluarin semuanya, jangan sampai aku ngejelasin detail semuanya, karena aku sayang sama kamu, karena aku gak mau permasalahan kita melebar kemana-mana, karena aku takut kalau kita jodoh nanti. Cukuplah permasalahan kita aja, tolonglah dinasehatin. Jadi apa yang terjadi sama aku dan Dinar itu adalah kayak hal yang udah dipendam-pendam dan akhirnya meledak karena sesuatu hal tadi. Ya kekecewaan karena banyak hal yang aku ceritain tadi sama kalian.
Aku sayang banget sama dia. Dia orang pertama yang bikin aku bisa setia pada wanita. Dia bikin aku berubah. Bahkan ketika aku dihadapin untuk memilih syuting atau bersama dia, aku lebih memilih untuk bersama dia. Aku nolak syuting FTV aku. Itu ada beberapa judul aku tolak. Karena aku ngerasa kayak aku pingin dia happy, aku temenin off air gitu. Aku ngeliat walaupun dia nyuruh aku untuk ayo sayang syuting kerja, tapi aku kayak nggak tega gitu ninggalin dia. Aku pingin nemenin dia off air, takut kenapa-napa atau ada masalah lagi. Aku ingin menjaga orang yang aku sayang. Ya mungkin sekarang apa ya, lebih kayak menenangkan diri dulu. Aku cuma pesan buat Dinar, apa sih yang kamu mengeluh tentang hidup kamu? Kamu tuh punya bercukupan, cukup banget. Kamu tuh punya semuanya. Kamu tuh bersyukur. Lihat ke bawah untuk bersyukur. Baik gitu, maksudnya tuh memang baik untuk berambisi. Cuman kadang di dunia ini ada sesuatu hal tuh yang nggak bisa dipaksain manusia. Ketika manusia ingin hal A, gimana pun harus dapat hal A. Tapi Allah, Tuhan nentuin kamu nggak bisa akan dapat hal A, ya itu nggak akan bisa. Maksud aku, ibadah kamu udah bagus, santai aja. Kamu berprestasi, jangan takut rezeki. Dan aku cuma bisa berharap Dinar tegas sama karyawan-karyawannya, karena Dinar adalah jembatan supaya aku bisa dihargai oleh karyawan-karyawannya. Jadi ada satu hal lagi guys yang menurut aku kurang sopan. Mungkin aku sering keluar kota off air, nemenin Dinar atau kemana-mana sama Dinar. Jadi tiba-tiba salah satu karyawannya itu ngechat aku langsung by DM setelah kita berantem sama Dinar. Bukan berantem yang ini, berantem yang adalah sebelumnya. Itu yang kata-katanya sempat yang bikin aku kayak kaget sih sebenarnya. Dia ngomong kayak gini, Kaido, sorry ya, aku tuh kerja nggak gratis, tenaga aku tuh nggak gratis. Ya pokoknya intinya dia minta dibayar. Nah aku kan waktu ikut sama Dinar off air atau kemana-mana, aku kan berpikiran aku jarang nyuruh-nyuruh, dan aku berpikiran itu kan karyawan kamu ya sayang, pasti kan otomatis ya barang-barang cowok apa sih, cuma paling tas kecil atau apa. Maksud aku kenapa nggak ngomong baik-baik gitu loh. Maksudnya kenapa selancang itu berani langsung ngomong ke aku. Dan ketika pun aku udah memberi dia uang, dan mereka tuh tetap yang kayak cemberut ke aku. Terus aku yang kayak berpikir, oh ya udahlah, memang kayak dari hatinya mereka nggak suka sama aku. Aku nggak tahu kenapa. Aku nggak ada permasalahan sama mereka. Ini sebenarnya kalau aku bilang kesalahan secara Dinar, apa ya, mengantar aku ke mereka. Jadi gini loh, jujur kalau misalnya gue punya cewek terus masuk ke dalam lingkungan gue akan bikin gimana supaya teman-teman lingkungan gue ini biar respect dan menghargai, biar tahu kalau cewek ini pacar gue. Jadi otomatis teman-teman gue atau asisten gue itu bisa menghargai dan menghormati.
Nah, mungkin kelemahan Dinar di sana. Eh, Ya udahlah, cuman gue pesan buat karyawan-karyawannya, gue nggak pernah nyakitin kalian. Apapun permasalahan gue sama Dinar, itu pasti karena ada sebab dan akibat. Jadi tolong jangan ikut campur, karena mulutmu harimaumu. Jangan perlebar lagi masalah, karena ada kadang permasalahan gue sama Dinar itu gara-gara mereka. Jadi kadang masalahnya kecil, tapi karena mereka ikut campur jadinya membesar. Dan untuk seseorang karyawannya Dinar, gak usah mengkoar-koar, karena nanti kalau gue sampai ke pojok gue akan bongkar semuanya, yang dimana nanti lu juga yang bakalan kena. Udahlah, biar gue dan Dinar yang membereskan semua ini, karena kedepannya kan kita nggak tahu kita jodoh atau enggak. Kalau seandainya kita jodoh, pasti kan kalian malu sendiri lagi. Jadi kalian sekarang bisa menilai apa yang udah terjadi sama gua sama Dinar. Gua nggak mungkin marah-marah kalau nggak ada penyebabnya. Dan gua agak kecewa saat Dinar ngomong di salah satu konten artis itu, nggak ngasih tahu apa penyebabnya gua marah. Dan di sini juga ada kesalahan gua. Kesalahan gua itu gua terlalu terbawa emosi, gua tersulut emosi karena gue sayang banget sama dia. Makanya gue cemburu, tapi cemburu gue buta. Gue minta maaf sama Dinar. Seharusnya waktu itu gue seharusnya gue bilang, ya udah kamu jaga jaga sikap lah, ya hargai aku lah, di depan aku aja kamu gitu. Seharusnya gue itu yang gue omongin, tapi gue malah uh, marah-marah karena dia selalu mencari pembenaran. Intinya gue sayang sama Dinar. Apapun yang terjadi kemarin, putus kemarin adalah puncak dari masalah yang udah terpendam selama ini, yang dimana gue ngerasa nggak dihargai, maupun di depan orang, di konten orang. Gue ngerasa kayak gue kayak nggak ada harga dirinya. Tapi karena dia sayang sama gue sayang sama dia, ya udahlah gue bilang kan. Kayak pertanyaan-pertanyaan kecil kayak uh, pas ditanya kapan mau nikah, yang kadang Dinar ngejawab bulan ini lamaran, kadang dia cuma ketawa-ketawa kayak yang aduh ditanya kayak itu lagi. Biasanya hal kecil gitu yang membuat gue sedih ya. Dan gue sebagai cowok pasti gue nggak minta apa-apa, gue cuma minta dihargain ya. Aku sayang banget sama kamu Dinar, tolong hargain aku. Tolong kamu harus tegas juga sama karyawan-karyawan kamu. Dan tolonglah cerita ke mereka sebelum aku ngebuka semua kebenarannya. Aku nggak mau ini ada sebenarnya di kita bahas di publik. Oke guys, sekarang kalian udah bisa tahu apa penyebabnya, kenapa aku putus sama Dinar. Kalian udah pintar, kalian udah dewasa. Aku orang normal, aku bukan orang gila yang marah-marah uh, tanpa sebab. Apalagi aku tipe yang bukan pemarah, tapi ketika aku marah itu berarti hati aku udah sakit banget. Doakan yang terbaik buat kami, dan doakan yang terbaik agar tidak ada orang-orang yang ikut menghancurkan hubungan kami, bahkan orang terdekatnya Dinar pun sekalipun. Aku sayang sama kamu Dinar, sayang banget. Dari semua hubungan yang pernah aku jalanin, baru ini aku yang benar-benar fokus sama satu cewek dan ngasih semua hidup aku sama cewek. Bahkan aku lebih
sayang kamu daripada sayang diri aku sendiri. Kayak aku ingin pulang ke Padang ketemu mama aku, nenek aku selalu berpikir kayak nanti kalau aku kangen, nanti kalau kamu kangen gimana, makanya aku nggak pulang. Itu yang perlu kamu tahu, kamu nomor satu menurut aku. Perasaan aku nomor satu, baru keluarga dan pekerjaan. Seharusnya kamu bisa ngelihat.